saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, bertemu dengan NBC Narayana Bali Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Dewa Persana MSI. Beliau adalah salah satu anggota kelompok ahli dari pembangunan Gubernur Bali, dan beliau juga merupakan pensiunan jenderal dari kepolisian. Nanti saya minta Pak Dewa, panggilnya Pak Dewa ini Pak Persana, Dewa aja ya, menjelaskan apa pengalaman Pak di kepolisian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita akan bicarakan pada hari ini akan membawa manfaat bagi pembangunan kita, khususnya di Bali. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Bali kita, terutama mendukung visi Gubernur Bali Nangun Satketi Loko Bali. Silakan Pak, saya ingin Bapak jelaskan dulu mengenai riwayat pekerjaan Bapak di kepolisian dari awal sampai pensiun ini. Om Swastiastu. Okay. Ini semua saran Pak Made niki atas undangannya untuk dapat bincang-bincang pada siang hari ini. Dan sebagai perkenalan pertama niki kita memang nama kita satu disebut baru Dewa Persana, asal bukan dari Desa Munggu. Munggu ya? Munggu ya. Jadi satu kampung. Okay. Satu kampung Munggu juga. Dan kebetulan Tipiang ya sangat bersyukur sekali ya sebagai dumunkan orang kampung di Munggu, mungkin ampun kelihatannya udah masuk di Munggu udah kampung lagi Pak, sudah ramai sekarang. Merupakan jalur utama perwisata Tabanan dan Pasar yang sudah. Tipiang dari Munggu, dan ini kebetulan pengalaman Tipiang ini bersyukur sampai Tipiang bisa menjadi Kapolda Ring Sulawesi Tengah. Nah, jadi pengalaman pertama kita memang syukur sekali niki Ring Polri. Dari tahap pertama kita pernah tahapan jabatan di Ring Polri itu semua kita sepun kita ikuti dari Kapolsek, Kapolres, Kapoltabes sampai Kapolda ini. Jadi biasa-biasa saja nih. Jadi pernah pengalaman kita Ring Narkoba Baris Krim Polri. Nah, makanya nanti niki pengalaman di kerja niki mudah-mudahan akan menjadi referensi, karena ini berkaitan kita bicara masalah gangguan Kamtibmas. Niki kita banyak akan memberikan contoh-contoh bagaimana sih gangguan Kamtibmas itu bisa muncul. Ini semua proses nih. Nah, itu niki kita dapat pengalaman Ring Narkoba Baris Krim Polri. Polri juga selaku Kapolres Ring Gianyar. Niki juga kita akeh sekali mendapatkan pengalaman mereka masalah kasus-kasus adat. Begitu juga jadi Kapoltabes dan Pasar. Nah, kombinasi lagi kasus adat dan kriminal umum. Nah, niki terjadi di sana. Kita juga pernah niki yang berkaitan dengan ini pernah Ring Densus 88 Mabes Polri. Nah, niki juga sangat menarik juga. Jadi sering yang ditugaskan ke Poso nih waktu ini. Akhirnya mungkin pertimbangan itu jadi Kapolda Ring Sulawesi Tengah membawahi Poso ini. Nah, disinilah akeh sekali. Bapak waktu jadi Kapolda itu Poso itu sedang ramainya ya? Sedang ramainya. Waktu itu kita di Densus sering dikirim mereka. Berapa tahun kemudian kita jadi Kapolda, bayang kita itu sudah selesai urusan. Ternyata masih hangat di bawah nih. Nah, inilah memerlukan kenapa memang penanganan itu belum tuntas. Penanganan semua dari atas. Padahal muncul dari akar rumput. Tahun berapa ya Pak ya? 2000. Kurang lebih 5 tahun yang lalu nih. 5 tahun yang lalu ya. Jadi, nah inilah mungkin dalam perbincangan ini kita akan memberikan contoh-contoh dinamika permasalahan yang bisa mewujudkan menjadi gangguan Kamtibmas. Nah, ini kira-kira referensinya. Baik, saya kira sudah panjang lebar beliau menyampaikan bagaimana pengalaman Pak Dewo di kepolisian. Saudara-saudara,
Sekarang Pak Dewo diberikan kesempatan atau tugas oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, membuat sebuah regulasi yang namanya singkatannya adalah Sipandu Beradat, ya. Sipandu Beradat. Boleh Pak jelaskan apa yang dimaksud Sipandu Beradat? Niki awalnya kita yang diberikan tugas oleh Bapak Gubernur waktu itu durung jadi kelompok ahli. Ya. Tahu-tahu nggak tahu beliau dengar dari siapa diberikan surat tugas, karena beliau ternyata di dalam visi misi Nangunsat KP Loko Bali ini ada misi beliau yang ke-19. Di sana beliau mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan kerama Bali serta keamanan para wisatawannya. Nah, ini kita sangat tertarik karena pengalaman kita ini seluruh Indonesia kan yang pernah di Itwasu Mabes Polri dari Aceh sampai Irian ikut yang sudah kita diajakkan itu pernah yang kena, tapi yang karena nalurinya keamanan kan selalu akan bertanya itu bagaimana sih tiap daerah mengembangkan keamanan. Nah, ternyata ini kepala daerah memikirkan keamanan, tidak hanya melempar ke Polri. Ini luar biasa, makanya yang bagaimanapun ada sedikit pengalaman ini kita harus kita sambut baik nih. Nah, kita coba beliau waktu itu memberikan saran sistem keamanan Bali berbasis Trihita Karana. Wah, ini kita akhirnya diskusi-diskusi beliau akhirnya berbasis desa adat. Nah, inilah akhirnya Sipandu Beradat. Nah, ini Sipandu Beradat ini adalah kepanjangan dari sistem keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Nah, akan menggunakan keamanan. Nah, soalnya begini, beliau kan mungkin memikir pariwisata di samping kebutuhan untuk Keramo sendiri, pariwisata siapa yang akan mau datang kalau daerah objeknya itu tidak aman. Diundang, digratisin pun wisata kalau tidak aman ini nggak akan ada mau. Tapi kalau sudah keamanan sudah bisa meyakinkan, dia akan diutamakan walaupun mahal. Nah, makanya keamanan itu ya menjadi investasi, bagian dari pembangunan wisata ini, kurang lebih itulah kita dasar. Sekarang kan Sipandu Beradat ini sudah merupakan Pergub ya per 26 tahun 2020. Boleh Pak jelaskan pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi Pergub itu? Dengan tim nih merenungkan bagaimana bisa membuat suatu pola terstruktur dan menjadi sistem agar bisa penanganan keamanan di Bali ini benar-benar sinerginya kuat. Karena kita melihat di Bali itu sangat unik. Di desa pun ada dua. Ada desa dinas, desa adat. Bagaimana dia menyatukan ini itu di tingkat mikro. Nah, sekarang tugas-tugas ada juga tugas bersifat nasional dan daerah ke penanganan itu lebih ngambang lagi. Makanya niki adalah sistem menangani permasalahan di tingkat mikro. Tingkat mikro di tingkat desa, lalu di Bali sampai ke Banjar. Nah, makanya bagaimana membuat sistem ini benar-benar melibatkan dari unsur pemerintah, unsur swasta, dan unsur dari masyarakat sendiri. Nah, itu bagaimana? Karena di desa adat ini sudah semua unsur itu ada. Hanya sekarang ini kan masih parsial, sektoral. Akhirnya tidak pernah ketemu. Karena nikilah bagaimana membuat ini bisa menjadi sistem. Jadi sistem akhirnya ini, sistem keamanan lingkungan yang terkecil di tingkat mikro. Karena gangguan kamtipmas itu kan berproses. Jadi akhirnya pasti harus diselesaikan juga dari bawah. Kalau sebuah embrio awal sudah bisa diselesaikan dari bawah, otomatis dia tidak akan sampai muncul menjadi kegangguan. Kurang lebih begitu itu ya. Yang saya tertarik dengan Pak bilang berbagai unsur, itu maksudnya yang mana? Maksudnya unsur-unsur apa yang terlibat di desa adat kita? Kalau unsur di desa adat, semua unsur itu ada. Pertama, unsur pemerintah, ada pemerintah desa. Unsur lembaga, ada desa adat. Unsur dari swasta, ada pengusaha-pengusaha, pilar segala macam. Ada dari unsur apa lagi? Unsur desa adat,
Unsur dari Polri ada Babin Kamtibmas. Unsur TNI ada Pecalang. TNI ada Babinsa. Desa adat ada Pecalang. Niki kan yang belum bersinergi dengan baik. Nah, Niki padahal sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Pecalang mengamankan, polisi ingin aman, tentara ingin aman. Karena tanpa aman gimana ke teritorial ini kan gitu. Nah, kepala desa juga mempunyai tanggung jawab mewujudkan salah satu membangun keamanan juga. Niki kan hanya baru di atas kertas semua, maka yang terjadi di bawah itu, ya pokoknya ya kangen kepala desa kangen, desa adat kau, Babin kemana, Niki belum. Nah makanya Niki lah bagaimana mensinergikan, sehingga yang mungkin dalam Niki si Pandu Beradat adalah suatu sistem penanganan permasalahan berskala nasional dan daerah yang ditangani di tingkat mikro, yaitu dalam wilayah yang lebih kecil dan terdepan di tingkat desa adat, bahkan sampai tingkat banyak. Jadi sistem dia. Ya, jadi sistem ya. Untuk menyatukan unsur-unsur tadi, Pak, Bapak kan pasti sudah koordinasi dengan kepolisian, dengan Babinsa, dengan yang tentara itu pasti Babinsa ya. Bagaimana itu artinya penerimaan beliau-beliau yang dari luar itu, terutama dari luar adat itu maksud saya? Jadi memang Niki kan rumusannya dengan tim. Dari awalnya pasti muncul wewenang saya ini, saya ini. Nah sekarang kan Niki mencoba dalam sistem Niki adalah terdiri dari beberapa komponen yang mempunyai kebutuhan yang sama sebagai sampai dan saling berhubungan, mendukung dan menguatkan dari unsur pemerintah, dari unsur swasta dan masyarakat. Nah, ini satu berikutnya sistem pengamanan. Pengamanan adalah kegiatan bersama untuk mewujudkan kondisi yang tertib, aman, nyaman dan damai. Ini kebutuhan Kerama Bali dan pariwisata Bali. Lingkungan mana? Lingkungannya adalah pengamanan wilayah paling kecil dan terdepan untuk lingkungan yang lebih luas untuk lingkungan Bali. Nah, niki terpadunya niki kita mencoba mensinergikan di bidang aturannya. Semua masing-masing punya aturan niki. Kalau dia lepas, aturan saya begini, akhirnya kan dia punya kewenangan salingkan, dan kalau tidak ini disinergikan di bidang aturannya dan di bidang tugasnya juga. Di samping tugas di bidang penanganannya yang saling menguatkan sesuai tugas pokok masing-masing. Nah, niki kira-kira niki jadi terpadu berbasis desa adat adalah menggunakan pendekatan kearifan lokal Bali yang sudah mempunyai kontrol yang sangat kuat yang kita diwariskan dari guru kita sebagai menjaga desa adat. Inilah jadi benar-benar semua komponen yang ada ini yang mempunyai tugas yang sama. Karena selama ini belum ada sinkronnya, hanya semu dia. Tapi ini dengan si Pandu Beradat ini akan dia bisa menyatu. Jadi sama-sama tahu, sama-sama butuh, mempunyai modal itu? Ini potensi, apakah itu anggaran? Punya anggaran semua, tapi kan semu dia, nikilah akan disinergikan. Kurang lebih itu intinya. Selama ini jalan-jalan sendiri. Sendiri, sektoral, parsial, dan saling menyalahkan. Nah itu masalahnya. Saudara sekalian, sebagaimana diketahui Gubernur kita Wayan Koster sekarang lebih fokus memperhatikan desa adat. Saya kira itu intinya saya lihat. Sehingga ada Perda Desa Adat, di mana desa adat yang sudah berabad-abad ada di Bali, baru kali ini saya lihat mendapat perhatian yang luar biasa kayak. Oleh karena itulah maka Pak Dewo diberikan beban untuk membuat regulasi dan bekerja sama dengan kepolisian, TNI dan berbagai unsur yang ada di masyarakat, sehingga keluar regulasi berupa Pergub nomor 26 tahun 2020. Pak Dewo bisa dijelaskan sosialisasi yang Pak lakukan kepada pihak lain umpamanya, kira-kira bagaimana penerimaan mereka di masyarakat? Jadi mungkin sebelum nikah yang tadi mungkin belum terjawab pertanyaan, bagaimana dengan instansi yang diajak di dalam silakan. Jadi memang digodok, dirumuskan bersama 4 instansi niki dari Pemda, Polda, Korem, dan MDA. Nah, dirumuskan akhirnya
terbentuklah draft dan akhirnya menjadi pergub. Ya. Draft pergub ini juga sudah dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan apa istilahnya harmonisasi dari Dagri. Begitu responnya baik, langsung kembali. Wah, ini bagus ini. Ya. Nah itu karena ini nggak ada di Indonesia yang lain. Nah ditunggu, akhirnya terjadilah pergub. Ya. Akhirnya pada tanggal 28 Januari kemarin, pergub niki sudah ditandatangani kesepakatan bersama. Sudah ditandatangani MOU dari 4 nih Pak Gubernur, Kapolda, Danrem. Kenapa Danrem tidak Pangdam? Karena Danrem itu wilayahnya Bali. Iya, betul. Nah, akhirnya ke Majelis Desa Agung. Niki sudah tenang. Nah sekarang responnya sangat baru terbuka. Ternyata ada wadah koordinasi. Selama ini kan itu tadi sektoral itu. Ya. Saling ini tugasku. Semua mengakui itu tugasku. Nah sekarang ternyata terbalik, ini kebutuhanku. Nah jadi barang inilah menjadi barang satu untuk berdiri satu. Inilah yang akan diperkuat, disempurnakan terus. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan, kalau daerah itu indah apapun, kalau nggak aman orang nggak kamu datang. Berpikir dia risiko keamanan. Nah kalau sudah wisata hidup bangkit, keamanan kita harus siap. Nah niki sudah kita sampaikan, tim niki sosialisasi mulai perkeluar semua kabupaten. Semua kabupaten yang namanya pergub pertama ini kan pergub dan Juknis. Nah Juknis ini akan menampung bila mana ada saran-saran dari manapun untuk perbaikan jika disempurnakan di sana. Terus akhirnya bagaimana bisa segera mungkin ini terwujud. Tapi sambutannya luar biasa karena sudah merasakan sudah ada tempat untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kan, jadi diterima dengan becik ini. Baik. Saya coba baca-baca juga di pergub yang dibuat oleh Pemprov, Pak. Di sana ada istilah apa itu dase buyer. Dase buyer. Bisa menjelaskan biar masyarakat juga memahami ini. Jadi begini, ini kan kalau bentuk jenis gangguan Kamtibmas mungkin ribuan jenisnya. Ya. Nanti untuk memudahkan ini kan kita dari tim ini coba kelompok-kelompokkan ini. Akhirnya terbentuklah di kelompok dase buyer. Dase buyer. Niki contoh-contohnya. Contoh dase buyer apa? Salah satu dase buyer yang pertama, ancaman Bali saat ini dan memang kita harus segera mengantisipasi. Jadi karena makin tahun pasti akan berkembang, jumlahnya, kualitas akan berkembang. Makanya dase buyer pertama adalah contohnya kasus-kasus kriminal umum seperti pencurian, jambret, penodongan, perampokan, tindakan kekerasan, sampai pembakaran, penganiayaan, sampai pembunuhan. Ini satu kelompok jenis dase buyer. Yang dase buyer kedua, peredaran gelap narkoba. Nah, kita sangat khawatir. Nah, kita pernah dinas ring narkoba Mabes Polri. Kita tahu persis betapa barang ini mudah didapatkan, betapa barang ini membahayakan. Kita dengar ring TV-TV kan, itu tontonan kemana itu barang itu? Ada ke konsumen ini mana? Di mana itu manusia ada. Nah kalau Bali kan harus kita cegah, kita hadang di tingkat desa. Nah niki lah. Jadi narkoba niki luar biasa karena dampak luar niki yang dase buyer yang kedua nih. Yang nomor 3 contohnya ancaman radikalisme dan terorisme. Kebetulan yang juga tadi disampaikan video pengalaman Ring Densus dan Kapolda Sulawesi Tengah sampai sekarang berita terakhir tetap aja itu kita berhadapan sama orang mau mati masalahnya. Itu repot. Bersedia untuk mati. Orang teroris itu mau mati. Polisi bagaimanapun terlatih masih pingin hidup kan selalu. Ini hambatan yang berat nih. Makanya sekarang menurut kita ya ini radikal dan terorisme tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Sudah merupakan virus. Karena ini teroris juga ini kan korban virus, korban paham. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak yang sampaikan di sini. Rawan. Nah, makanya sekarang seperti di Sulawesi Tengah beberapa korban, dia yang kesedih sekali dulu itu. Tapi dia melihat tuh sebenarnya ini bisa diatasi. Tapi kan bagaimana? Kalau top down nggak akan bisa, harus dari bawah, dari mikro, dari basicnya. Ini harus ditangkal, itu tidak ada penangkalan ya. Terus begitu saja masyarakat di yang Pak maksud basic itu apa kira-kira realnya di masyarakat.
Karena apa menyangkut juga apa kemiskinan gitu Pak? Itu salah satunya. Tapi itu kan bisa, itu kemiskinan pisahkan dengan paham kan beda. Ya, paham betul. Kan beda paham, kekerasan dengan kemiskinan sangat berbeda. Kemiskinan inilah ditumpangi, nah, jadikan alasan. Nah ini, nah sekarang mungkin akhir sekali nanti kita contoh-contoh berikutnya masalah terorisme kita juga sudah kapok 2 kali dihantam kayak begitu. Namun terus terangnya Niki sedikit, kita kan waktu nikah di Polres Gianyar sudah ada informasi. Hati-hati, jaga. Sekarang kan bingung jaga di mana, semua anggota Polres jaga sana jaga sini, nggak tahu nih kan hantu di mana ini. Akhirnya meledaklah di mana di Bom Bali itu di Kuta ya. Nah, setelah kita yang pindah dari Gianyar ke Denpasar, sama juga dihantam lagi itu 2 tempat. Padahal udah tahu itu di informasi di mana. Nah kan kita bahan tuh karena itu awamnya kita. Nah, jadi sekarang kan makin terus berkembang. Nah, akhirnya dengan yang setelah Kapolres kan jadi di Densus, setelah itu jadi Kapolres. Tahu begini nih apa cara hidup ininya teroris ini. Jadi dia apa istilahnya? Jadi proses ini tidak ada pencegatan. Nah, Niki lah. Jadi memang banyak kalau di tingkat harus diselesaikan tingkat mikro. Makanya Niki sistem Niki kan masalah Niki kan masalah nasional. Masalah narkoba, makanya selesaikan tingkat mikro. Apalagi di Bali ini di tingkat mikro pun ada masalah. Nah, ada itu kan tingkat mikro. Kenapa sampai ada kesepekan sampai mayat tidak boleh itu kita juga yang tadi di Gianyar kan banyak pelajaran. Ini kenapa sampai mayat tidak? Tiap telusuri pasti ada pertama nih kan tidak ada yang peduli, dibiarin aja. Udah niat udah ada, biarin aja nanti dulu kedukaan baru kerjain dan niat. Oh di sini dari niat sudah tidak ada pencegahan. Nah makanya bagaimana membuat sistem ini biar dari niat sudah kita cegah. Nah Nika dari premanisme makin, nah kita tahu kita Bali sudah membuka diri sebagai daerah wisata. Mananya wisata itu orang pasti akan berbondong-bondong ke sini. Banyak nih kita NKI terbuka, tapi kan kita juga harus mendeteksi diri. Banyak juga saudara-saudara kita dari luar datang ke sini tanpa keterampilan. Sudah tanpa keterampilan nggak bawa bekal. Sampai di Bali seminggu bertahan, habis duitnya pasti cari makan. Kemana cari makannya ini? Niki permasalahan, termasuk juga orang asing, dan banyak rupanya orang asing itu datang ke sini tidak semua menjadi wisatawan. Dia memang dia menjadikan objek mau nipu di Bali, mau melakukan narkoba. Niki pernah, ini bagaimana ini menangkalnya? Termasuk kita memang bangga sekali. Dia melihat dari pariwisata sangat dirugikan, banyak dirugikan. Contohnya makin ada orang asing menyewa rumah di Jawa Tengah membangun. Dia sendiri membangun, dia jual sendiri. Tamunya kita orang Bali, orang kampung terutama. Wah, dikiranya orang itu kan warnanya putih semua. Padahal dia mati orang itu ganti-ganti. Oh ternyata dia punya jadi hotel itu. Nah, rugi secara pajak. Kedua, karyawannya sebagai pembantu. Jadi ringan sedikit banyak sekali. Nah, siapa yang bisa memantau itu? Sistem si Pandu Beradat akan bisa menyaring begitu. Nah, ini nah, sekarang di mana? Keempat mungkin. Praktek prostitusi dan premanisme. Kita lihat sendiri ya. Praktek prostitusi yang juga sering koordinasi. Tolong jangan dikembangkan wisata prostitusi, jangan. Karena dekat sekali prostitusi, premanisme, narkoba itu udah jadi satu napas. Nah makanya jadi premanisme ini bisa kita harus menghilangkan person-personnya itu di bapak. Bagaimana mengarahkan beliau-beliau ini? Kan rata-rata kan jadi kata mengatasnamakan security. Nah, ada security yang produktif. Nah, ini sudah pengalaman dikit mendalam nanti yang tidak sampaikan di sini. Berikutnya adalah tampil tadi keenam adalah propaganda dan ancaman lewat media. Ini banyak sekali tuh anak-anak kita berkelahi secara kecil gara-gara saling ancam di media sosial. Nah, itu kan ancam-ancam. Akhirnya benar-benar mengancam di udara. Berkelahi di darat, Nah yang ketujuh Niki, kasus-kasus kekerasan berlatar belakang konflik adat seperti Soroh, tapal batas,
Labo Puro niki yang kuburan. temukan kubur kita akses ditemukan di Gianyar ini contoh. Ya. Dumun lagi bagi puncak-puncaknya nih kan. Makanya Ya, betul. kenapa Pak Kapolres yang waktu itu mohon maaf saja kita tidak ada bayangan kan dinas di Bali, ternyata diminta di Gianyar itu harus orang Bali jadi Kapolres karena sedurung itu belum pernah ada Kapolres orang Bali karena ya pendekatannya hukum, pokoknya ada lempar rumah tangkap pokoknya, tapi telah telusur ternyata ujungnya ada. Ya. Nah ini kok permasalahannya, makanya waktu Niko dia juga kaget-kaget kenapa Bali ini tiap itu kukul bulus terus, ada apa? Berkelahi terus, ini ada bakar-bakar, kasus ada. Nah kalau Dumun kan begitu ada kekerasan, hitam putih, hukum, tangkap. Tapi begitu ditangkap, ternyata di adat itu benturan. Ya. Karena ada yang lapor ini gitu, jadi tambah dia. Nah itulah banyak oknum yang menyalahgunakan. Niki makanya di kasus adat niki tapal batas apalagi gitu. Nah ini kan. Nah berikutnya adalah nomor 9 ya. Tadi ancaman terhadap kelestarian eksistensi adat, tradisi agama seni budaya. Makin kan mungkin masih ada budaya-budaya luar itu dibawa ke Bali. Ada ke India-Indiaan gitulah, ke Arab-Araban ini. Ya, ya. Sedangkan adat di lokal ini kan nggak menerima, ini kan kebenturan nih. Nah, bagaimana kalau dilepas nih tanpa ada yang menengahi, termasuk ini yang sering dikeluhkan ini dari dulu kita kebetulan sekarang nih ke waktu pembentukan Ikatan Keramau Bali kan muncul aja. Sering ditanya Pak Dewo bagaimana itu joget-joget jalur yang ngebor-ngebor tuh gak ada nyetop. Sebenarnya ya gampang-gampang susah Pak, tapi gampang, tapi kalau kita tidak peduli ya begitu. Ya. Karena dampaknya luar biasa, saya punya datanya kan. Karena pakemnya sudah bukan tarian joget, itu kan porno aksi. Ya. Nah, jadi kita pernah itu di Gianyar, Banten ditahan itu di Bali, sedang panggil, kenapa Pak Wayan? Kenapa kok sadis sekali istrinya dikebukin begitu sampai lengannya sebuh-sebuh? Ya Pak, saya kan suami istri, saya mau diperhatikan, dia marah-marah gitu. Oh gitu masalahnya. Nah, tapi yang nggak tertakam udah tahu nih pasti gara-gara habis nonton joget. Yang panggil sih itu, coba ibunya mumpung datang sini panggil, Bu, kenapa ibu sebagai istri kok tidak memperhatikan kewajiban ibu? Boro-boro Pak Kapolres yang bersakit hati gitu ya. Dia yang lihat kok ngangkuin orang itu di belakang. Itu pertama ngibeng ya. Ngibeng itu bukan ngibeng yang indah. Ngibengnya kayak cara waduh. Niko kan, niki dampaknya apa? Ya. Kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perceraian itu gara-gara ini, sakit hati. Kedua anak kita ini, pemuda-pemuda kita itu yang belum cukup kan terjadi kasus pemerkosaan. Niki dampaknya tidak pernah ada yang memperhatikan. Silakan kalau joget, kalau itu indah hibur masyarakat, tapi pakem jangan dilos. Sebatas mana ngibing silakan ngibing, sebatas mana harus ada niki siapa yang akan mengatur. Kalau desa adat nggak ada yang peduli, polisi apalagi bukan urusannya. Pol PP tidak, Krano tidak, ketawa-ketawa aja ngeledek-ngeledekin. Ini ibunya itu dipanas-panas nih di rumah berkelahi. Nah, sekarang ini lah. Nah, sekarang yang nomor 10 bahaya penyakit menular skala lokal, domestik dan yang saat ini kita hadapi. Makanya bagaimana niki pola-pola niki walaupun sekarang sudah terbentuk walaupun spontanitas tapi kan belum tertata dengan C. Jadi secara mikro juga kan harus selesaikan dari bawah niki lah. Niki pola-pola ini kan nanti multifungsi niki. Nah kurang lebih itu tuh ininya dasar bahaya itu di kelompok-kelompok. Banyak juga Pak. itu sudah mungkin ada beberapa lain di luar itu juga. Tapi kalau kasus apapun kalau dia di kelompok ini dia tetap di kelompok dasar ya. Memudahkan saja penanganan. Baik Pak Dewo, mungkin Bali itu kan daerah terbuka. Daerah terbuka, jadi kita tidak boleh melarang orang lain datang ke Bali karena kita adalah turisme, baik tamu asing maupun tamu lokal, tamu milik negara. Tapi ternyata mereka membuat salah satu tadi adalah mempengaruhi budaya kita. Kemudian yang kedua itu dia di sini hanya sudah seminggu sudah tidak kehabisan bekal dan sebagainya.
Nah, bagaimana kita ambil problem ini, Pak, kira-kira? Nah, di satu pihak kita terbuka, di pihak lain kita ya beban Bali itu makin berat juga. Kira-kira bisa dijelaskan apa? Nah inilah, jadi mudah-mudahan dengan sistem Sipandu Berada ini akan ada minimal memperkecil kejadian-kejadian ini. Ya. Nah jadi sebenarnya kita coba nih, kenapa sih terjadinya gangguan Kamtibmas ini berbentuk yang 10 Dasabayo ini? Ya. Kenapa dia bisa muncul? Itu pasti istilahnya itu berproses nih kan. Jadi pasti Niki sudah rumus alam, pasti diawali dengan pelanggaran ketertiban umum, pasti diawali dengan pelanggaran ketertiban umum. Kayak tadi nih kan, ketertiban umum kayak joget-jogetnya itu kan mengganggu nih kan, tertiban nih kan. Itu tidak ada yang memperhatikan atau melanggar pelarangan yang ada di desa. Kenapa sampai ada kesepekan? Berarti ada pelarangan yang di norma-norma yang ada itu dia larang ini dilanggar. Akhirnya diingat-ingatin mungkin tidak ketemu sampai kesepekan, akhirnya dari masalah kuburan kan. Pasti ini rumusannya. Karena permasalahan pelanggaran ini tidak ditangani, kan itu masalahnya, dan tidak dipedulikan oleh lingkungannya, maka dia akan terus berkembang. Tidak ada yang mempedulikan, dibiarkan, dia akan terus berkembang menjadi konflik-konflik ketegangan sosial. Nah ini terus berproses yang pada akhirnya menjadi berbagai jenis bentuk Dasabayo tadi ini akhirnya pasti pelanggaran diawali. Nah pelanggaran pasti ada pelanggaran ini karena itu dibiarkan. Sekarang ini yang tadi kepala dinas, saya ulangi, kades mungkin kurang memperhatikan, bendesa adat saking sibuknya kurang memperhatikan, Babin Kamtibmas saking sibuk tidak memperhatikan. Semua Pol PP yang lihat di desa adat kita tuh di desa tidak ada wadahnya. Padahal tuh pelanggaran semua adalah Niki mungkin kita akan diskusikan dengan forum ini bisa menjembatani bahwa walaupun tidak ada seperti BNN, Badan Narkotik Nasional, sekarang pemerintah provinsi ada, di tingkat kabupaten ada, bagaimana sampai tangannya memantau di tingkat desa. Forum ini Sipandu Berada ini akan memberikan jembatan dengan catatan BNN pun menggunakan KIP. Akhirnya terdeteksi karena Bali akhirnya kan setiap jengkal itu udah diawasi. Kita kan punya pecalang. Polisi kan tidak bisa mengcover walaupun polisi jumlahnya luar biasa kalau dibandingkan daerah lain, tapi dinamika Bali itu luar biasa. Makanya mungkin kan mensiasatin itu bagaimana biar kelihatan polisi banyak, tidak patung polisi gitu. Mungkin yang terakhir biar ada kelihatan polisi banyak, bagaimana satpam mirip-mirip pakaian polisi. Mungkin penjahatnya wah ada polisi padahal itu satpam. Nah kalau satpam dia tahu wah itu bukan polisi. Nah sekarang bagaimana masyarakat semua ini jadi polisi masing-masing. Nah makanya salah satu yang formalnya Sipandu Berada ini ada kewenangan-kewenangan yang ada di sana, nanti yang masuk ke inti. Jadi diawali bagaimana kita menertibkan permasalahan pelanggaran yang tahap awal. Itu aja ini. Memulai ada embrio potensi.